Halo, nama saya Sri Deviana. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan membaca. Sebelum kita masuk ke dalam materi, membaca itu apa ya? Kemudian, apakah ada jenis-jenis membaca? Apakah ada teknik-teknik membaca? Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan semuanya. Mari kita sama-sama belajar ya. Yang pertama, pengertian membaca. Pengertian membaca menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Menurut para ahli, di sini saya mengambil dari Darmiati Zuhdi dan Budiasi, membaca merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Reseptif di sini artinya menggali atau menerima. Disebut reseptif karena melalui membaca seseorang dapat memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, serta pengalaman yang baru. Selanjutnya, kita akan bahas 3 keterampilan dasar dalam membaca. Yang pertama ada recording. Recording adalah merujuk pada kata-kata dan kalimat, kemudian mengasosiasikannya dengan bunyi-bunyinya sesuai dengan sistem penulisan yang digunakan. Yang kedua ada decoding, proses penerjemahan rangkaian grafis ke dalam kata-kata. Yang ketiga ada meaning, proses memahami makna yang berlangsung dari tingkat pemahaman interpretatif, kreatif, dan evaluatif. Selanjutnya ada tujuan membaca. Berkaitan dengan tujuan membaca, Rivers dan Temperley juga menyebutkan 7 tujuan utama dalam baca. Yang pertama, memperoleh informasi. Memperoleh informasi contohnya seperti kita membaca koran, membaca berita. Dengan membaca koran, membaca berita, tentu saja kita akan mendapatkan informasi yang berguna. Yang kedua, memperoleh berbagai petunjuk. Contohnya seperti pada saat kita membaca buku resep atau buku cara membuat sesuatu, tentu saja itu ada petunjuk-petunjuknya kan. Nah, itulah memperoleh berbagai petunjuk dari membaca tersebut. Yang ketiga, berakting dalam sebuah drama. Berakting dalam sebuah drama, para aktor dan aktris tentu saja harus wajib membaca naskah atau skenario-nya. Jika mereka tidak membaca skenario dan naskahnya, bagaimana mereka bisa melakukan adegan dalam drama tersebut maupun film tersebut. Yang keempat, mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Poin keempat ini contohnya seperti kita membaca berita. Ketika kita membaca berita atau kita menonton berita, contohnya lainnya, kita bisa mengetahui kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Contoh misalkan ada insiden kecelakaan, kita tahu kapan kecelakaan itu terjadi dan di mana lokasi TKP tersebut. Pada poin kelima, sama seperti pada poin keempat, mengetahui apa yang terjadi dan telah terjadi. Dari contoh kecelakaan tadi, kita bisa lihat mengetahui apa yang sedang terjadi di sana, apa yang sudah dilakukan oleh pihak berwajib, dan apa yang harus dilakukan setelahnya. Yang terakhir, memperoleh kesenangan atau hiburan. Tujuan membaca dari memperoleh kesenangan dan hiburan contohnya seperti kita membaca novel, membaca komik, atau membaca webtoon. Banyak, apalagi terutama remaja-remaja pasti suka membaca webtoon kan. Nah, itu salah satu hiburan karena memperoleh kesenangan bagi diri kita sendiri, mengentertain diri kita sendiri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi membaca. Fungsi membaca. Membaca itu mempunyai banyak fungsinya. Dalam kegiatan membaca tentunya fungsi yang berbeda-beda. Menurut Amir, fungsi membaca sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi intelektual atau meningkatkan kemampuan kognitif. Dengan banyak membaca, kita dapat meningkatkan kadar intelektualitas, membina daya nalar kita. Contohnya, ketika kita membaca buku pelajaran, karya-karya ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi. Dengan kita membaca karya ilmiah tersebut, tentu saja kemampuan berpikir kita, kemampuan nalar kita, maupun kognitif kita akan terus terasa dengan baik. Yang kedua, fungsi pemacu kreativitas atau mendorong diri untuk berkarya. Hasil dari membaca, kita dapat menggerakkan diri kita untuk berkarya, didukung oleh keleluasan, wawasan, dan pemilihan kosakata. Contohnya seperti kita misalkan membuat karya tulis, membuat karya ilmiah, atau membuat karya sastra, novel, kumpulan puisi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah fungsi praktis atau memperoleh pengetahuan praktikal. Dalam kegiatan membaca dilaksanakan untuk memperoleh pengetahuan praktis
dalam kehidupan, misalnya seperti tadi membaca buku resep atau teknik memotret, teknik memelihara ikan lele, resep membuat minuman dan makanan, maupun cara merawat tanaman. Nah, di situ akan dijelaskan bagaimana caranya, bagaimana tipsnya. Itu salah satunya memperoleh pengetahuan praktikal. Yang keempat, fungsi religius, meningkatkan iman kepada Tuhan. Membaca dapat digunakan untuk membina dan meningkatkan keimanan, memperluas budi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran, membaca Alkitab, maupun membaca hadis dan kisah-kisah para nabi. Selanjutnya ada fungsi informatif, yaitu memperoleh informasi secara cepat. Sebenarnya fungsi membaca utamanya adalah ini, fungsi informatif, memperoleh informasi secara cepat. Dengan banyak membaca, informasi lebih cepat kita dapatkan. Contoh dengan membaca majalah, koran, dapat kita peroleh berbagai informasi yang penting atau kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif di sini adalah menghibur pembaca. Membaca digunakan sebagai upaya menghibur hati, mengadakan tamasya yang mengasihkan. Contohnya seperti baca-bacaan ringan, novel, cerita humor, komik, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, fungsi sosial. Bermanfaat dalam bersikap dan berucap. Fungsi sosial membaca ini salah satunya juga menjadikan sikap maupun ucapan kita lebih tersaring kembali. Maksudnya dari itu adalah kegiatan membaca mempunyai fungsi sosial yang tinggi, manakala dilaksanakan secara lisan atau nyaring. Dengan demikian, kegiatan membaca tersebut langsung dapat dimanfaatkan oleh orang lain, mengarahkan sikap berucap, berbuat, berpikir. Contoh, misalkan pembacaan berita, karya sastra, dan pengumuman. Dan yang terakhir, fungsi pembunuh sepi. Arti dari pembunuh sepi ini adalah mengisi waktu luang ya. Kegiatan membaca dapat dilakukan juga untuk sekadar mengisi waktu luang. Contohnya membaca majalah, surat kabar, atau contoh lainnya membaca postingan Instagram, membaca postingan Twitter, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah manfaat membaca. Siapa di sini tidak tahu manfaat membaca? Tentu saja membaca mempunyai banyak manfaat dan sangat bermanfaat kehidupan kita sehari-hari. Membaca merupakan aktivitas dengan segudang manfaat. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari membaca. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir. Otak ibaratkan sebuah pedang. Semakin diasah akan semakin tajam. Kebalikannya, jika tidak diasah, juga akan tumpul. Dengan cara ini, otak akan bertambah kuat. Bacalah buku sebanyak mungkin. Menurut para ahli, keuntungan dari membaca buku dapat memberikan dampak yang menyenangkan bagi otak kita. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman. Berkaitan dengan poin pertama, contohnya meningkatkan pemahaman dalam manfaat membaca adalah dirasakan oleh siswa ataupun mahasiswa, di mana membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori. Yang semula tidak mereka mengerti menjadi lebih jelas setelah membaca. Logika sederhana saja, tidak mungkin siswa atau mahasiswa memahami materi perkuliahan kalau mereka tidak membaca. Dari sini jelas bahwa membaca sangat berperan dalam membantu seseorang meningkatkan pemahamannya terhadap suatu bahan materi yang dipelajari. Contohnya, kita tidak akan tahu pelajaran matematika jika kita tidak membaca pengertian maupun cara-cara mengerjakannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Manfaat yang satu ini mungkin sudah sering kita dengar semenjak kita masih kecil. Kita pasti ingat berapa kali guru-guru kita mengingatkan kita bahwa membaca adalah salah satu sarana membuka cakrawala dunia. Dengan memiliki banyak wawasan dan ilmu pengetahuan, kita akan lebih percaya diri dalam menatap dunia maupun menyesuaikan diri dalam berbagai pergaulan dan tetap bisa tenang dalam menghadapi gejolak zaman. Nah, membaca ini juga sangat penting apalagi pada era globalisasi sekarang ya teman-teman. Selanjutnya, mengasah kemampuan menulis. Selain menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, membaca juga bisa mengasah kemampuan menulis kita semua. Selain karena wawasan kita untuk bahan menulis makin luas, kita juga bisa mempelajari gaya-gaya menulis. Contohnya ketika kita membaca novel karya P.D. Baik, komik novel Dylan. Nah, kita bisa dengan membaca novel Dylan, kita bisa juga meniru atau
mempelajari gaya dari penulis tersebut dengan cara membaca tulisan tentu saja. Selain itu, dengan membaca kita juga bisa mendapat kekayaan ide yang melimpah untuk menulis. Berikutnya, mendukung kemampuan berbicara di depan umum. Nah, seperti saat saya presentasi ini, membaca adalah aktivitas yang akan membuat cakrawala dan pengetahuan kita semua terhadap dunia. Terbatasnya jangkauan diri kita terhadap peristiwa-peristiwa di dunia hanya bisa dijangkau dengan membaca. Selain mendapatkan informasi tentang berbagai peristiwa, membaca juga mampu meningkatkan pola pikir, kreativitas, dan kemampuan verbal. Karena membaca akan memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata, meningkatnya pola pikir, kreativitas, dan kemampuan verbal akan sangat mendukung dalam meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum. Selanjutnya adalah meningkatkan konsentrasi. Orang yang suka membaca akan memiliki otak yang lebih konsentrasi dan fokus. Karena fokus ini, pembaca akan memiliki kemampuan untuk memiliki perhatian penuh dan praktis dalam kehidupan. Ini juga mengembangkan keterampilan, objektivitas, dan mengambil keputusan. Selanjutnya adalah menjauhkan risiko penyakit Alzheimer. Membaca benar-benar dapat langsung meningkatkan daya ikat otak. Ketika membaca, otak akan dirangsang dan distimulasi secara teratur dapat membantu mencegah gangguan pada otak termasuk penyakit Alzheimer. Penelitian telah menunjukkan bahwa latihan otak seperti membaca buku atau majalah, bermain teka-teki silang, sudoku, dan lain-lain dapat menunda atau mencegah kehilangan memori. Menurut para peneliti, kegiatan ini merangsang sel-sel otak dapat terhubung dan tumbuh. Penyakit Alzheimer sendiri adalah penyakit yang kehilangan memori. Penyakit ini biasanya terjadi pada lansia, tapi tidak menutup kemungkinan juga para usia yang lebih muda bisa terkena. Nah, caranya bagaimana? Mengasah otak kita dengan membaca akan memperbaiki pola pikir, memperbaiki memori kita, dan meningkatkan kekuatan ingatan kita. Dan yang terakhir adalah sarana refleksi dan pengembangan diri. Kita dapat mengetahui pemikiran seorang pengusaha atau seorang trainer tanpa kita harus menjadi pengusaha atau trainer. Artinya, kita bisa mempelajari bagaimana cara orang lain dalam mengembangkan diri. Ini penting bagi kita sebagai bahan pertimbangan atau pembanding sebelum kita melakukan suatu hal. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis membaca. Jenis-jenis membaca itu ada banyak. Nah, di sini saya akan membacakan jenis membaca ada 3. Yang pertama ada membaca nyaring. Membaca nyaring, kegiatan membaca yang merupakan alat bagi pembaca bersama orang lain untuk menangkap isi yang berupa informasi bagi pengarang. Membaca nyaring pada hakikatnya adalah proses melisankan sebuah tulisan dengan memperhatikan suara, tekanan, dan intonasi suara secara tepat yang diikuti oleh pemahaman makna bacaan oleh pembaca. Dalam membaca nyaring sendiri terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama membaca teknik. Membaca teknik sendiri berorientasi pada kebenaran pelafalan serta meningkatkan tingkat pemahaman pembaca terhadap materi-materi ilmiah. Contohnya ketika dosen mengajar sembari membaca modul atau membaca karya ilmiah, atau bisa juga saya presentasi sembari membaca materi saya. Yang kedua ada membaca estetik, berorientasi pada ketajaman perasaan dan menikmati keindahan karya sastra. Membaca estetik sendiri sering dipraktikkan pada saat membaca puisi, membaca cerpen, drama, dan maupun terjemahan kitab suci. Selanjutnya ada membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan proses yang membaca yang dilakukan secara luas dalam arti bahan dan waktu yang digunakan secara tepat dan singkat. Tujuan membaca ekstensif yaitu sekedar memahami isi yang penting dari bacaan dengan waktu yang singkat dan tepat. Salah satu contoh dari membaca ekstensif tersendiri adalah membaca layap atau skimming. Nah, penjelasan mengenai membaca skimming akan saya jelaskan pada subbab teknik membaca. Selanjutnya ada membaca intensif. Membaca intensif
merupakan kegiatan membaca secara teliti dan seksama dengan tujuan untuk memahami secara rinci. Membaca intensif juga merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan dan mengasah kemampuan membaca secara kritis. Membaca intensif pun terbagi menjadi 4. Yang pertama, membaca literal. Membaca literal adalah kemampuan membaca untuk mengenal dan menangkap isi bacaan secara tersurat atau sebagaimana asalnya. Yang kedua ada membaca kritis. Membaca kritis adalah kemampuan membaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan tajam dalam penganalisaannya dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna secara tersurat maupun tersirat. Pasti teman-teman tahu kan apa dari arti tersurat dan tersirat. Yang ketiga, membaca kreatif merupakan tingkatan tertinggi dalam kemampuan membaca yang tidak hanya menangkap makna tersurat, makna antar baris dan makna di balik baris, tetapi mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Dan yang terakhir ada membaca inferensial, yaitu kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tersirat dalam teks. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Ternyata ada juga faktor yang banyak hal yang mempengaruhi dalam kemampuan membaca seseorang. Menurut Lam dan Arnold, faktor-faktor inilah yang berperan penting. Yang pertama, faktor fisiologis. Faktor fisiologis mencakup kesehatan fisik, pertimbangan neurologis, dan jenis kelamin. Kelelahan juga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. Maka dari itu, jika kita ingin baca, kita harus dalam kondisi yang fit, dalam keadaan yang sehat, tentu akan kita bisa menjadi fokus dalam membacanya. Yang kedua ada faktor intelijensi. Intelijensi didefinisikan oleh Haynes sebagai salah satu kegiatan berpikir yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang diberikan dan meresponnya secara tepat. Terkait dengan penjelasan Haynes di atas, Weister mengemukakan bahwa intelijensi ialah kemampuan global individu untuk bertindak sesuai dengan tujuan, berpikir rasional, dan berbuat secara efektif terhadap lingkungan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemajuan kemampuan baca kita semua. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu latar belakang pengalaman siswa di rumah dan yang kedua sosial ekonomi keluarga siswa di rumah. Latar belakang dan pengalaman siswa di rumah, lingkungan dapat membentuk pribadi, sikap, nilai, dan kemampuan bahasa anak. Kondisi di rumah mempengaruhi pribadi dan penyesuaian diri anak dalam masyarakat. Anak yang tinggal di dalam rumah yang harmonis, rumah yang penuh dengan cinta kasih, orang tua yang memahami anak-anaknya, dan mempersiapkan mereka dengan rasa harga diri yang tinggi, tidak akan menemukan kendala yang berarti dalam membaca. Orang tua yang gemar membaca, memiliki koleksi buku, menghargai membaca, dan senang membacakan cerita kepada anak-anak mereka umumnya menghasilkan anak yang senang membaca. Orang tua yang mempunyai minat besar terhadap kegiatan membaca atau kegiatan sekolah di mana anak-anak mereka belajar dapat memacu sikap positif anak terhadap belajar, khususnya belajar membaca. Yang kedua, sosial ekonomi keluarga siswa. Faktor sosial ekonomi orang tua dan lingkungan tetangga merupakan faktor pembentuk lingkungan rumah siswa. Semakin tinggi status sosial ekonomi seseorang, semakin tinggi kemampuan verbalnya. Anak-anak yang mendapat contoh bahasa yang baik dari orang dewasa serta orang yang tua yang berbicara dan mendorong anak-anak mereka berbicara, maka mendukung perkembangan bahasa dan intelijensi anak. Begitu pula dengan kemampuan membaca anak. Anak-anak yang berasal dari rumah yang memberikan banyak kesempatan membaca dalam lingkungan yang penuh dengan bahan bacaan yang beragam dan mempunyai kemampuan membaca yang tinggi. Maka dari itu, untuk para orang tua, jika berbicara dengan anak-anak, mohon diperhatikan cara berbicaranya, jangan berbicara yang kasar, karena anak akan merekam dan itu akan berpengaruh pada kemampuan baca, kemampuan berpikir, dan kemampuan kognitif lainnya. Selanjutnya ada faktor psikologis. Faktor lain yang mempengaruhi kemajuan kemampuan membaca anak adalah faktor psikologis. Faktor psikologis tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, motivasi. Motivasi adalah suatu yang mendorong seseorang atau melakukan suatu kegiatan. Yang kedua ada minat, yaitu keinginan yang kuat disertai usaha seseorang untuk membaca.
Dan yang terakhir adalah kematangan sosial, ekonomi, dan penyesuaian diri. Seseorang siswa yang harus mempunyai pengontrol emosional pada tingkat tertentu karena anak yang mudah memusatkan perhatian pada teks yang dibacanya. Kemudian kita akan bahas teknik membaca. Teknik dalam melakukan kegiatan membaca, kita perlu mengetahui berbagai teknik membaca agar dapat membaca secara efisien. Efisiensi membaca akan lebih baik jika informasi yang dibutuhkan sudah dapat ditentukan lebih dahulu. Ada beberapa teknik membaca untuk dapat menemukan informasi fokus dengan efisien, diantaranya. Yang pertama, baca pilih atau selecting. Baca pilih atau selecting dilakukan dengan cara memilih bagian bacaan yang dianggap relevan dengan kebutuhan pembacanya. Nah, karakteristik dari membaca teknik selecting sendiri antara lain, yang pertama mengutamakan kebutuhan, yang kedua biasanya dilakukan sebelum membaca. Maksud dilakukan sebelum membaca ini adalah contohnya pada saat membaca judul berita di surat kabar, jadi kita bisa memilih dulu mana topik berita yang ingin kita baca dalam headline koran tersebut. Dan yang terakhir biasa digunakan untuk mengembangkan tulisan. Dalam mengembangkan tulisan hingga menjadi menarik, dibutuhkan setidaknya banyak monitoring berita yang memuat informasi sama dengan yang ingin si penulis kembangkan. Yang kedua, baca lompat atau skipping. Baca lompat atau skipping dipakai untuk menemukan bagian bacaan yang relevan dengan kebutuhan pembacanya. Dilakukan dengan cara melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Karakteristik dari teknik membaca lompat atau skipping adalah yang pertama, mengabaikan bagian yang tidak diperlukan atau sudah mengerti. Yang kedua adalah jika tulisan tidak relevan, maka abaikan. Jika tulisan yang dibaca sudah tidak relevan dengan keinginan, maka abaikan saja atau lompati saja. Yang ketiga, teknik membaca skipping dapat digunakan di semua jenis bacaan. Kemudian selanjutnya, nomor 3, teknik membaca tatap atau scanning. Disebut juga membaca memindai atau membaca sangat cepat. Ketika seseorang membaca memindai, dia akan melampaui banyak kata. Membaca memindai penting untuk meningkatkan kemampuan membaca. Teknik membaca ini berguna untuk mencari beberapa informasi secepat mungkin. Dengan berlatih teknik membaca memindai, seseorang bisa belajar membaca untuk memahami teks bacaan dengan cara yang lebih cepat. Tapi membaca dengan cara memindai ini tidak asal digunakan jika untuk keperluan membaca buku teks, puisi, surat penting dari ahli hukum, dan sebagainya. Membaca memindai umumnya digunakan untuk daftar isi buku atau majalah, indeks dalam buku teks, iklan dalam surat kabar, dan kamus. Karakteristik dari teknik membaca scanning adalah yang pertama, teknik membaca cepat dan teliti. Jenis teknik ini bertujuan untuk memperoleh fakta atau informasi tertentu. Yang kedua, membacanya berdasarkan kata kunci. Maksud dari membaca dengan kata kunci artinya contohnya seperti kita dalam kamus, jika kita mencari kata membaca atau baca, kita cari saja kata kuncinya, yaitu huruf B yang pertama, selanjutnya kita mencari huruf B satu huruf A. Nah, seperti itu maksud dari membaca berdasarkan kata kunci. Yang ketiga, melibatkan daya imajinasi untuk memahami bacaan secara tepat. Teknik membaca cepat dengan cara loncat-loncat pada bagian dirasa penting sehingga pembaca tetap dalam kondisi memahami isi bacaan. Yang selanjutnya, baca layap atau skimming. Teknik membaca skimming disebut juga membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Membaca layap dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu, menemukan pola organisasi paragraf, dan menemukan gagasan umum dengan cepat. Karakteristiknya adalah menemukan gagasan utama dengan cepat, dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang orang lain atau opini, teknik untuk meninjau ulang bacaan seperti pada
mempersiapkan ujian, atau sebelum menyampaikan ceramah maupun pidato dan sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai hambatan dalam membaca. Hambatan dalam membaca terdiri dari beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek kurang berpikir. Untuk dapat memahami bacaan, pembaca terlebih dahulu harus memahami kata-kata dan kalimat yang dihadapinya melalui proses asosiasi dan eksperimental. Jika pembaca kurang berpikir, maka bacaannya akan terhambat. Kemudian, pembaca membuat kesimpulan dengan menghubungkan isi preposisi yang terdapat dalam materi bacaan. Untuk itu, pembaca dituntut harus mampu berpikir secara sistematis, logis, dan kreatif. Bertitik tolak dari kesimpulan itu, pembaca dapat menilai bacaan. Kegiatan menilai menuntut kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya adalah hubungan membaca dengan menyimak, menulis, dan berbicara. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai keterkaitan membaca dengan menyimak, berbicara, dan menulis. Yang pertama, hubungan membaca dengan menyimak. Keduanya merupakan keterampilan reseptif yang memungkinkan seseorang menerima informasi dari orang lain. Baik dalam menyimak maupun dalam membaca dibutuhkan penyandian simbol-simbol. Menyimak bersifat lisan, sedangkan membaca bersifat tertulis. Yang kedua, hubungan membaca dengan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat dibaca kalau belum ada yang ditulis. Yang ketiga atau yang terakhir, hubungan antara membaca dengan berbicara. Penelitian telah memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara perkembangan kecakapan berbahasa lisan dan kesiapan membaca. Telaah tersebut telah memperlihatkan bahwa kemampuan-kemampuan umum berbahasa lisan turut melengkapi suatu latar belakang pengalaman yang menguntungkan serta keterampilan bagi pengajaran membaca. Baik, kita masuk ke dalam yang terakhir, yaitu kesimpulan. Membaca adalah kegiatan terpadu dan kompleks yang meliputi keterampilan dan konsep mengenali, melafalkan huruf-huruf, dan menghubungkan dengan maknanya secara tepat. Membaca semakin penting dalam kehidupan, baik di lingkungan sekolah maupun di kehidupan masyarakat. Setiap aspek kehidupan melibatkan kegiatan membaca, serta kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, dengan membaca, seseorang dapat memperoleh suatu informasi dalam kehidupan sosial maupun akademik. Nah, sekian materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau suara saya yang kurang terdengar jelas. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.